Yesus, karena kami bisa hadir di tempat ini, bisa beribadah dan menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, berkat firman dari Bapak Gembala di tempat ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan keluarga dan pembala di tempat ini. Ya. Perkenalkan, kami dari Sky Funeral Service, dan saya sendiri Surya, dan ada tim kami yang sedang lagi itu Cornelius dan Pak Ari. Kami ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kedukaan. Jasa kedukaan itu meliputi mungkin seperti yang di depan, benar. Itu ada kargo jenazah. Kargo jenazah itu terdiri dari kargo jenazah untuk domestik dan untuk internasional. Kami berpengalaman di bidang ini sejak tahun 2016. Kami mulai usaha ini dan lebih dari mungkin hampir ribuan ya setelah kami melayani. Lalu kita ada poin kedua itu adalah pelayanan kedukaan melalui peti jenazah berdekat dengan ambulansnya. Biasanya jika untuk pelayanan ketika ada yang dipanggil Tuhan, kita menyiapkan semua perlengkapannya seperti ambulans yang peti jenazah, formalin, mandi dan make-up. Biasanya memang kita itu melayani di rumah, ya memang pelayanannya khusus di rumah. Karena ketika ada keluarga atau kerabat dipanggil Tuhan, biasanya memang kalau masuk ke rumah duka itu mereka harus beli paket. Ya jadi kemungkinan besar tidak bisa pakai peti dari kami, biasanya seperti itu. Dan puji Tuhan juga kami telah banyak menangani beberapa customer, salah satunya sampai dengan saat hari ini kami sebagai vendor salah satu dari PT Freeport. Jadi ketika ada karyawan PT Freeport datang ke Jakarta untuk berobat lalu dia dipanggil Tuhan, kami yang membantu untuk evakuasi hingga terbang. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran awal dari kami. Yang kami ingin bagikan adalah sosialisasi mengenai kargo jenazah yang pertama. Kemungkinan Bapak Ibu Saudara mungkin pernah ada keluarga atau kerabat yang mengalami dipanggil Tuhan, tetapi ketika itu harus dipulangkan ke kota di mana tempat kelahiran, biasanya harus melalui udara. Nah di situ kami spesialis memang di bidang kargo jenazah baik domestik dan internasional. Jadi yang pertama, langkah apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin memulangkan jenazah? Yang langkah kita pertama itu ketika jenazah ini ada di dalam rumah sakit pada saat perawatan meninggal, biasanya kita harus ya infokan itu pertama yang akan mendampingi itu berapa orang untuk pulang. Lalu yang kedua harus disiapkan dokumen-dokumennya. Mungkin izin slide yang di dokumen kargo jenazah syarat dasar. Maaf yang tadi ya. Yaitu syaratnya apa saja sih untuk pemulangan kargo jenazah ini? Yang pertama KTP almarhum atau jenazah itu sendiri. Jika tidak ada KTP bisa dilengkapi dengan SIM atau kartu keluarga. Lalu yang kedua KTP pendamping. Nah ini kalau misalkan ada keluarga besar, biasanya mereka terbang ini rombongan. Itu alangkah lebih baiknya dipersiapkan terlebih dahulu supaya nanti ketika pada saat waktu untuk diberangkatkan tidak memakan waktu untuk mengumpulkan identitas lagi untuk membelikan tiket. Lalu yang ketiga ada surat keterangan kematian dari rumah sakit. Ini ada dua ya sebetulnya. Yang pertama itu ketika almarhum itu bergabung dengan surat rekam medis ya yang bawahnya. Ketika pasien itu berpulang dalam keadaan perawatan rumah sakit dari pihak KKP itu adalah port health-nya di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi yang menerbitkan surat izin angkut atau izin terbang itu adalah Dinas Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta. Lalu diwajibkan melampirkan surat rekam medis selain surat keterangan kematian. Lalu gimana Pak jika meninggalnya di luar rumah sakit, misalkan di rumah? Itu wajib ke puskesmas biasanya atau ke klinik
atau ke dokter yang bisa mengeluarkan surat kematian seperti itu. Lalu setelah surat kematian terbit, baru bisa dilakukan formalin jenazah. Dan formalin jenazah ini dilakukan berdasarkan surat keterangan kematian dan KTP almarhum, baru bisa jenazah ini diformalin. Dan kenapa untuk wawasan saja, untuk penambahan informasi, kalau bisa jika ada anggota keluarga yang meninggal, jangan segera dilakukan formalin atau kerabat, karena ini nanti berkaitannya bisa ke jalur hukum. Kenapa demikian? Karena pernah ada pengalaman, tapi bukan dengan saya, dengan tim saya, pernah saya ada pengalaman dengar. Jadi ketika ada keluarga memformalin jenazah, lalu tiba-tiba ada keluarga inti lain datang dari luar negeri, dan ternyata jenazah tersebut ingin diotopsi. Nah, itu tidak bisa dilakukan karena struktur jaringannya tentu saya sudah rusak ya, karena telah masuk ke era formalin. Nah, oleh karena itu ketika ini memformalin jenazah ini pun harus betul-betul kita rundingan, betul-betul kita rumpul supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Lalu ada surat kepolisian. Surat kepolisian itu ketika almarhum itu meninggal di dalam kecelakaan. Saya juga pernah menangani yang bunuh diri. Lalu ada tindakan kriminal dan ditemukan terkadang ada yang meninggal setelah beberapa hari di kosan, rumah atau apartemen. Itu biasanya wajib melampirkan surat kepolisian supaya tidak ada tuntutan di belakang hari. Lalu untuk kargo jenazah luar negeri itu ditambahkannya ada surat keterangan dari kedutaan. Jadi kedutaan, contohnya warga negara Inggris yang meninggal di Jakarta atau di Indonesia, kita wajib mengeluarkan surat kedutaan. Surat kedutaan ini bisa kita bantu nanti fasilitasi untuk pengurusan beberapa dokumen untuk repatriasi kargo jenazah. Lalu dalam penerbangan kargo jenazah ini juga kita harus mempersiapkan tentu saja peti jenazahnya. Nah, nanti peti jenazahnya itu berkaitan juga dengan peti jenazah yang kita akan coba istilahnya apa? Kita coba presentasikan ya atau sosialisasikan karena peti jenazah kami sudah sebagai standar untuk penerbangan kita seperti itu. Jadi kurang lebih sedikit gambaran singkat mengenai pengiriman kargo jenazah, langkah-langkah apa saja yang harus kita kerjakan atau harus kita siapkan ketika ada sanak famili atau keluarga yang ingin dipulangkan ke kampung halaman untuk dimakamkan di sana. Kurang lebih seperti itu. Ya, izin Kak, next. Nah, untuk program poin yang kedua itu adalah paket iuran peti jenazah. Paket program iuran peti jenazah ini sebetulnya timbul karena ada banyak kebutuhan sebetulnya untuk peti jenazah ini. Tapi ketika kematian atau dipanggil Tuhan itu terjadi secara mendadak, terkadang keluarga tidak bisa mempersiapkan hal ini. Itu jadi keluarga bingung, keluarga biasanya sih menghubungi gereja ya. Dan kadang kalau gereja ini juga panik juga karena belum ada persiapan. Jadi dikarenakan hal-hal tersebut, kami menyiapkan paket iuran, yang dimana ini kita bisa bilang, mohon maaf, sangat fleksibel dibanding yang lain. Kenapa demikian? Karena paket iuran ini kita bisa cicil, bisa dibilang seperti 0% ya. Kita membeli suatu produk dengan harga 4.500.000 dengan item pelayanan yang didapat seperti peti jenazah, ambulan ke TPU ya sampai dengan Tangerang dan Jakarta itu. Lalu kain killer, sarung tangan dan kaos kaki, lilin 1 pasang, minyak polen 2 botol, poster pengumuman, buku tamu dan spidol. Lalu ada salib kayu makam, kotak kepal untuk uang ya, biasanya kita pinjamkan. Lalu kaki peti untuk persemayaman di rumah kita pinjamkan. Dan contoh peti yang kita dapat itu kurang lebih seperti ini nanti gambarnya.
Dengan finishing itu kita pakai cat Duko ya, bisa yang biasa kita pakai mobil dengan aksesoris standar. Jadi kenapa sih harus Sky Funeral Service dan kenapa kita bilang dengan harga segini sangat fleksibel? Yang pertama, paket kedukaan ini dicicil selama 45 bulan, berarti kurang lebih dalam 1 bulan itu Rp100.000. Itu seharga dengan paket kuota Telkomsel ya. Lalu yang kedua, paket kedukaan ini bisa dialihkan. Jadi ada beberapa mungkin yayasan atau yang perusahaan di bidang kedukaan juga ada paketnya. Yang pertama, yang setahu kami mereka tidak bisa mengalihkan paket tersebut. Ketika misalkan saya sebagai anggota, saya yang harus pakai itu paket tersebut. Tidak bisa saya ketika ada keluarga yang mohon maaf kita mau sumbangkan atau kerabat kita mau sumbangkan, biasanya tidak boleh. Gitu. Kalau di kami itu kita bisa, jadi fleksibel. Yang kedua, kita tidak ada namanya uang muka atau DP. Jadi misalkan di beberapa tempat juga yang kayak kami lihat, itu biasanya DP uang pangkal itu berdasarkan umur ketika masuk dalam keanggotaan. Misalkan dari bayi sampai dengan 12 tahun uang pangkalnya sekian, lalu dari usia 15 misalkan sampai 40 berikut juga biasanya semakin usia semakin lanjut semakin mahal biasanya seperti itu. Kalau di kami tentu saja tidak. Lalu yang ketiga itu, nah ini yang menariknya. Jadi kami itu bikin iuran ini sebetulnya karena yang tadi aku kembali faktor kebutuhan ya dari gereja-gereja yang ada jemaat yang ingin dilayani, tetapi dengan harga terjangkau. Dalam cicilan tahun kelima, jika paket tersebut tidak dipakai, lalu Pak saya belum pakai atau belum ada yang sumbang, saya bisa nggak kembalikan? Atau misalkan tahun kelima itu ada keluarga sebagai anggota ini biasanya dipulangkan ke luar kota, jadi tidak memakai fasilitas ini ya Tante ya. Jadi biasanya nanti kita akan kembalikan, tapi dengan potongan di 10% untuk biaya administrasi dari uang yang 4.500.000 ini. Tapi kalau misalkan anggota ingin, Pak saya mau lanjut deh untuk nitip aja, tidak masalah. Jadi kita sampaikan sangat amat fleksibel untuk paket tersebut. Karena kenapa kita bisa memberikan harga yang relatif terjangkau? Karena kita juga ada partner peti jenazah langsung di daerah Cilengsi, di daerah Jombor, yang kita produksi. Lalu sisanya itu saya belajar dari COVID, karena ini kan signifikan itu dari tahun 2020 harga peti jenazah itu relatif di 10-20% hanya segitu. Ya, jadi bisa kami sampaikan seperti itu untuk sedikit penjabarannya. Mungkin untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini mungkin ada pertanyaan yang bisa kami bantu untuk menjelaskan. Kami persilakan. Mungkin jemaat ada yang bertanya. Silakan. Sekarang saya ingin tanya, bagaimana kalau di luar Jabodetabek, ketika terjadi peristiwa, maksudnya, ya betul. seperti maksudnya bulan ini kan, Oma Mary di Makassar kan, ya. Tadi dikatakan bahwa ini fleksibel, bisa dialihkan kepada siapa saja, walaupun bukan sebagai anggota iuran. Betul. Ya. Apakah itu Ya, berlaku? contoh maksudnya ya anak Ya. maminya, Betul. maminya di Makassar. Baik. Maminya di Makassar itu apakah dicatat ada ini
dicabang di sana gimana? Oke, ya terima kasih. Untuk paket tersebut itu hanya berlaku di daerah Jabodetabek sih, dan Aulia. Karena kita ada base-nya di sini. Ya. Karena kalau ketika kita ada di luar kota itu otomatis kan kita harus hire ya funeral di sana, yayasan di sana, tentu saja pasti harganya berbeda sih. Kami tidak bisa untuk harga sama seperti Jakarta dan Tangerang seperti itu. Ya, sorry. Yang kedua, ini berlaku di Jabodetabek ya, Jabodetabek. Ya, Jabodetabek itu Jagorawi, Bekasi ya, Iya. termasuk Bekasi ya. Betul. Ya, ini termasuk kembali lagi kepada fleksibelnya ini bisa dialihkan. Ya. Bisa dialihkan atau enggak itu? Apa? Maksudnya bisa dialihkan ke orang lain. Iya, ke orang Kalau lain. bisa warga gitu, Betul. bisa enggak Iya. gitu? Bisa. Bisa ya. Tadi sampaikan. Ini saya ingat mami saya, Baik. saya umur juga. Ya walaupun memang kematian tidak pandang umur ya, Iya. kapan saja, di mana saja, siapa saja. Maksudnya saya sebagai anggota iuran, maksudnya ingin mengalihkan ke mami saya. Baik. Ya artinya ya bukan minta-minta meninggal ya, bukan panggil, Betul. tapi jaga-jaga lah. Baik. Iya. Iya. Oke, mungkin yang maksud Bapak Gembala bisa nggak dialihkan ke orang tua seperti Iya. itu? Betul. Jadi sebenarnya bukan hanya orang tua, Om. Misalkan ada jemaah luar atau tetangga yang kira-kira, oh saya mau menyumbang nih. Iya. Mereka, mohon maaf, mungkin dalam notabene ekonominya kurang baik, dan kita ingin memberkati lewat peti jenazah tersebut, kita tetap melayani. Iya. Gitu. Dan konteks yang kedua itu syaratnya itu ya bagaimana iuran tersebut jika belum lunas gitu ya, Iya. itu dapat nggak pelayanannya? Bisa dibilang nanti di poin yang keempat, peti jenazah ini dapat digunakan seperti lalu peti jenazah ini bisa digunakan sambil iuran berjalan, misalkan baru masuk tahun kedua ya Om ya, Iya. gitu, baru masuk tahun kedua bisa nggak? Bisa. Iya. Tapi setelah pelayanan sisanya harus diselesaikan. Tapi tetap pelayanan itu kita lakukan. Iya. Lalu sisa pembayarannya itu diselesaikan setelah pemakaman. Oh, berarti cash ya sisanya ya. Betul. Enggak. Iya, Ada, jadi cash. walaupun dia belum lunas, tetap pelayanan ada, Betul. tapi tetap diselesaikan. Betul. Sesuai dengan misalnya kapasitas tetap kita Sisanya, bayar. betul, betul. Harus diselesaikan. Iya. Berapa lama diselesaikannya, maaf? Ya. Berapa lama Om? 6 bulan. Oke, selesaikannya biasa kita fleksibel ya 1 sampai 3 hari setelah pemakaman. Saya Iya, sudah. nggak usah pakai nih berdiri aja. Mas Surya mau nanya nih, tadi kan menyambung dari Bapak Gembala, mungkin peti tersebut mau dihibahkan kepada keluarga atau siapapun, ke teman siapapun. Nah nanti tiba-tiba Bapak Gembala dipanggil Tuhan, apakah dia iuran lagi atau bagaimana? Ketika kami sarankan, ketika misalkan satu orang misalkan ya dengan satu paket, misalnya satu paket, saya harapkan setelah dipakai atau dihibahkan ikut satu paket berikutnya. Gitu. Lanjut lagi. Jadi Iya. lanjut lagi dari Betul, awal. saya sarankan seperti itu. Karena ketika paket tersebut sudah dialihkan, Betul, otomatis kan lagi sudah ya. tidak ada paket untuk sedia. Seperti itu. Jadi ini untuk pelayanan di rumah saja. Betul, biasanya di rumah. Nanti jika tidak menutup kemungkinan jika ada rumah duka yang menyediakan bisa memfasilitasi peti jenazah bisa masuk di luar peti jenazah mereka, kita bisa seperti itu. Tapi setahu aku sih pengalaman aku dari Jakarta, Tangerang tidak ada. Betul ya, tidak ada ya. Gitu sih. Sama seperti kasus kita. Bisa kayaknya sih Tangerang. Kalau Tangerang seperti itu ada apa? Oasis bisa. Oh iya, kalau Oasis kan gitu, jadi bisa tempatnya doang. Kalau masalah peti mati bisa dari luar. oh bisa ya tante ya. Itu enggak ya. Kalau untuk tekjo kayaknya satu paket. Nggak bisa satu paket. Ada pengalaman kami seperti itu. Nggak bisa, iya. Andainya bisa pun harga sewa peruangannya mereka pasti ditinggikan untuk menutup biaya kos peti jenazah.